Maka layang ini domba kecil, domba kecil, domba kecil hilang atas bukit, datanglah gembala angkat domba kecil, domba kecil, domba kecil hilang di atas bukit, datanglah gembala angkat domba kecil. Terima kasih Kakak Layan. Layan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Aku miring hampir tenggelam, ombak yang sangat besar goyang kapalku. Kapalku hampir tenggelam, lalu ku undangnya jadi kaptenku. Siap gerak gol. Sama hari Minggu Kakak Layan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dadah. Salam, perkenalkan nama saya Hans Begalaka. Saya akan mengerjakan tugas IMPA 18 Juli 2021 tentang talenta. Terus terang saya sendiri masih bingung talenta saya itu apa. Tapi saya punya hobi bermain sepak bola. Mungkin ini sekedar hobi saja, belum sampai taraf bertanding. Tapi saya akan menggali terus untuk tahu talenta saya. Semoga Tuhan Yesus boleh pakai kehidupan saya agar bisa bermanfaat untuk sesama dan negara. Dan kakak-kakak, hari ini aku mau cerita tentang potensi aku. Potensi aku adalah bermain bulu tangkis dan bernyanyi. Terima kasih kakak-kakak. Halo teman-teman dan kakak Layan, selamat hari Minggu. Hari ini Lisa ingin menunjukkan aktivitas Lisa. Nah, aktivitasnya adalah menceritakan talenta adik-adik serta menceritakan cara adik-adik mengembangkannya. Nah, talenta saya adalah menggambar. Kadang saya menggambar keluarga saya. Cara saya mengembangkannya adalah dengan mengisi waktu luang saya dengan menggambar. Saya juga pernah mengikuti lomba menggambar di sekolah atau di luar sekolah. Papa Mama selalu mendukung saya setiap ada kesempatan dan menyiapkan semua keperluan saya dalam aktivitas menggambar. Nah, itu dia aktivitas dari Lisa. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Minggu kakak-kakak dan teman-teman, aku mau cerita tentang potensi aku. Aku suka memasak dan bermain sepeda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo Kak, hari ini saya akan menceritakan tentang kemampuan saya atau talenta saya, yaitu bela diri. Dan cara mengembangkan kemampuan saya atau talenta saya yaitu dengan cara berlatih setiap hari dan sungguh-sungguh. Terima kasih Kakak Layan. Halo teman-teman dan kakak Layan. Hari ini saya akan menceritakan tentang talenta saya. Talenta saya adalah menggambar. Apa yang saya menggambarkan hari ini adalah firman Tuhan hari ini dari Matius 25 ayat 14 sampai 18. Cara mengembangkan talenta saya adalah menggambar lebih banyak dan menggambar hal-hal yang baru.
Demikian talenta saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Hai Kakak Layan, selamat hari Minggu. Renata mau bernyanyi untuk tugas minggu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap kali kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Terima kasih Kakak Layan, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik yang di rumah? Semua masih sehat kan? Puji Tuhan kalau adik-adik semua masih sehat. Semoga adik-adik juga tetap selalu sehat di minggu-minggu ke depan. Dan juga kakak berharap adik-adik tetap semangat ya untuk mengikuti IMPA hari ini sampai minggu-minggu ke depannya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, Kak Vina mau ajakin adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau nyanyi laguku Mendaki ke Bukit Sion. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk mendaki ke Bukit Sion nih, supaya badannya semangat, badannya panas nih. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ayo Kak Putra. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku mendaki bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendaki ke Bukit Sion tuh. Adik-adik udah capek belum? Hah? Belum? Oke. Sekarang kita udah sampai di Bukit Sion, kita mau ngikutin gerakannya kingkong nih. Di sana ada kingkong tuh adik-adik. Coba lihat di sebelah kiri adik-adik. Ada kingkong yang sangat besar. Yuk kita ikutin gerakannya sambil menyanyi lagu Kingkong Badannya Besar. Ayo Kak Putra, mainkan lagunya. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan 2 lagu. Sekarang kita mau nyanyi 1 lagu lagi dari lagu Aku Bersuka Cita. Ya adik-adik, sama-sama kita nyanyi. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita
Nah adik-adik, tadi kita sudah pemanasan. Adik-adik udah semangat belum? Puji Tuhan kalau udah. Nah, sekarang kita mau memasuki ke dalam IMPA kita. Adik-adik yang di rumah siapkan Alkitabnya dan Kidung Cerianya ya. Yuk sama-sama kita siapkan Alkitab dan Kidung Cerianya. Tapi sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, sebelum masuk ke dalam ibadah kita mau nyanyi satu lagu lagi, yaitu Mars Pelkat PA. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil tentang anak Tuhan yang dikunjung bertumbuh dia. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam ini. Jadikan kami percaya dan setia, dan dengan sukacita kau merawat benih, menyirami dengan semangat menanti kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jadi diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat menanti kami satu di pelayanan, dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, kita sekarang mau masuk ke dalam ibadah kita. Kita mau nyanyi lagu dulu dari Kidung Ceria 257, judulnya Penyanyi Senang. Memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian, dan jaga hidup supaya tentram. Oke adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu pembukaan kita. Yuk adik-adik yang di rumah sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di hari ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tolong berkati kami ya Tuhan, agar ibadah ini bisa berkenan di hadapan-Mu juga ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita membaca nats pembimbing kita yang diambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-7. Adik-adik kalau sudah dapat, boleh bangkit berdiri, kita sama-sama membaca Mazmur 119 ayatnya yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Vina mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan Kidung Ceria 196. Marilah, marilah. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan gemerlap. Marilah, marilah, hai saudara,
Adik-adik, sebelum kita mulai infak kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, jika Engkau sudah memberikan kami nafas kehidupan baru hingga kami boleh bangun dengan tidak kurang apapun. Ya Bapa, jika sebentar lagi kami akan memulai infak kami, kiranya Engkau pimpin dan sertai kami dari awal infak kami hingga akhirnya, dan juga kiranya Engkau memberkati kakak-kakak yang akan melayani hari ini. Doa dan jauh pada sempurna ini kami laskan hanya dalam nama anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah, shalom adik-adik. Selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Angki. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Untuk itu, sebelumnya kita siapkan dulu Alkitabnya, adik-adik ya. Siapkan Alkitabnya. Nah, kalau udah disiapkan, kita buka dari kitab Imamat 25, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Jadi adik-adik siapkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Imamat 25 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Nah, kalau misalnya adik-adik udah siap, kakak akan bacakan Alkitabnya untuk kita bersama. Di bawah judul perikop tahun Sabat dan tahun Yobel, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagi dirimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Nah, adik-adik, hari ini itu kita mau belajar tentang bersyukur atas tanah. Kakak mau tanya nih, pertama-tama, adik-adik pasti setiap hari makan kan? Ada yang makan nasi, ada yang makan sayur, ada yang makan daging, minum susu. Nah, kita lihat nih ya. Nah, adik-adik setiap hari makan nasi, makan sayur, makan sereal juga. Kalau dipikir-pikir, itu dari mana ya? Ada yang tahu nggak? Nasi itu sumbernya dari mana sih? Oh, ternyata nasi itu tuh dari tanaman padi, adik-adik. Nah, tanaman padi itu ternyata tumbuhnya dari tanah. Kalau adik-adik lihat pergi ke kampung atau pergi ke desa, nah situ adik-adik suka lihat kan kayak rumput-rumput banyak. Nah, ternyata nasi yang kita makan itu sumbernya dari situ, adik-adik. Jadi adik-adik bisa lihat, nah mereka tumbuh di situ. Kalau adik-adik lihat juga, ternyata hewan-hewan ternak seperti sapi, kambing, itu mereka makan juga tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari tanah. Wah, ternyata tanah itu sumber kehidupan ya adik-adik.
Jadi kalau nggak ada tanah, kebayang ya adik-adik, nanti padi itu tumbuh di mana, sayurnya tumbuh di mana, nanti hewan ternak makan dari mana karena nggak ada tanah. Nah, kita lanjut lagi adik-adik. Tadi kita kan sudah baca Alkitab tuh. Dalam pembacaan tersebut, di situ terdapat satu kata, ya, namanya tahun Sabat. Nah, adik-adik tahu nggak tahun Sabat itu apa? Jadi, ternyata Sabat itu artinya istirahat. Jadi, pada saat tahun tersebut, itu umat Israel disuruh oleh Tuhan untuk nggak boleh tanam tuh. Tanam-tanaman mereka seperti anggur, seperti buah-buahan itu nggak boleh. Bangsa Israel hanya boleh menanam itu selama 6 tahun. Nah, pada tahun yang ke-7, tanah itu harus istirahat. Kenapa sih tanah itu harus istirahat? Padahal kan kalau misalnya tanah itu nggak ditanam, nanti mereka makan apa? Ternyata maksud Tuhan itu, kenapa tanahnya nggak boleh ditanam? Nah, tanah itu harus dibiarkan beristirahat supaya bisa pulih lagi. Jadi tanah yang didiamkan itu nanti dia bakal tumbuhan sendiri. Nah, itu untuk membuat tanah itu kembali subur. Jadi waktu nanti bangsa Israel tanam tanah lagi, tanam tanaman lagi di situ untuk buah anggur atau sumber makanan mereka, jadi lebih baik hasilnya. Jadi lebih mantap rasanya. Karena udah diistirahatkan tanahnya. Di situ juga Tuhan itu mau bilang buat bangsa Israel untuk merawat tanah-tanah itu. Karena kalau tanahnya itu dipaksa untuk tumbuhan terus, wah, kasihan tanahnya. Jadi capek. Terus nanti rasa buah-buahannya juga nggak enak. Jadi tanah juga harus diistirahatkan adik-adik, supaya tanah itu bisa lebih subur dan kita bisa menikmati hasilnya berkat dari Tuhan semakin lebih baik. Nah, kita lanjut lagi adik-adik. Setelah diistirahatkan, nah, adik-adik bisa lihat nih di layar adik-adik ada sampah-sampah yang suka kita lihat gitu. Kita melihat sampah botol air minum, kita lihat botol kaleng bekas minuman, kita lihat styrofoam bekas makan mie ayam. Waduh, orang-orang suka buang sampah sembarangan tuh di tanah. Coba deh adik-adik baca lagi nih yang ada di layar. Ternyata botol plastik aqua yang suka kita minum itu nggak bisa hancur loh di tanah dalam waktu yang singkat. Ternyata botol plastik itu hancurnya dalam waktu 50 tahun sampai 80 tahun. Wah, lama banget kan adik-adik? Bisa kebayang nggak tuh? Dari adik-adik kecil sampai adik-adik nanti sudah jadi oma-opa. Yang kedua, ada sampah kaleng. Ternyata baru terurai itu setelah 80 tahun. Waduh, 80 tahun tuh lama banget adik-adik. Dan yang terakhir ada styrofoam. Itu sampah yang nggak bisa hancur. Nggak bisa hancur di tanah. Dan zat-zat yang dimiliki oleh sampah-sampah ini, itu bisa meracuni tanah. Jadi adik-adik nggak boleh ya buang sampah sembarangan dimanapun, bukan hanya di tanah saja, tapi kita harus buang sampah pada tempatnya supaya bumi yang sudah Tuhan kasih itu tetap lestari, tetap bisa kita nikmati hasilnya. Nah, adik-adik kebayang nggak
Kalau adik-adik pergi ke desa, terus main ke sawahnya atau main tanah, tapi banyak botol plastik, banyak kaleng, banyak styrofoam, pasti kan gak enak ya adik-adik. Jadi kita harus menjaga lingkungan. Semua sampah harus kita buang pada tempatnya. Seperti yang sudah Tuhan firmankan, bahwa kita harus menjaga apa yang telah Tuhan kasih. Jadi jangan kita rusak ya adik-adik. Sama seperti bangsa Israel yang disuruh Tuhan gak boleh menanam. Nah, kita juga harus dengar kata Tuhan untuk merawat apa yang Tuhan kasih. Jadi jangan kita buang sampah sembarangan, lalu kita merusak tanaman. Nah, itu nggak boleh ya adik-adik. Jadi kita harus tetap dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan firmankan. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik perhatikan, di sekitar kita itu kan suka banyak sampah tuh, di tanah, dimanapun. Nah, kakak mau adik-adik mulai belajar untuk ambil sampahnya dan buang ke tempat sampah. Kita harus mulai kebiasaan yang baik tuh adik-adik. Kalau nanti suatu saat atau di kemudian hari udah masuk sekolah lagi nih, nah adik-adik juga harus jaga lingkungannya ya adik-adik. Karena Tuhan mau kita hidup bersih, kita hidup sehat, supaya alamnya kita bisa nikmati lagi. Kita bisa makan nasi yang enak, kita bisa minum susu dari sapi yang sehat, kita bisa makan sayur-sayuran yang sehat, dan tubuh kita semakin kuat. Baiklah adik-adik, hanya itu aja nih yang mau kakak sampaikan. Adik-adik, semuanya tetap semangat ya di dalam Tuhan. Jangan lupa kerjakan aktivitasnya, dan sampai ketemu minggu depan. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Buat aktivitas minggu ini, kalian membuat video tentang mensyukuri tanah yang sudah Tuhan buat ya. Oh iya, jangan lupa dibuat adik-adik. Nanti videonya dikirim ke kakak layan lingkungan masing-masing ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak layan dari Pelkat PT. Sekarang kita mau merespon firman kita yang tadi sudah kita dengar melalui nyanyian Kidung Ceria 9, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Oke, sekarang kita mau doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, jikalau tadi kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu, biarlah apa yang kami dengarkan dari firman-Mu tadi yang disampaikan oleh kakak layan, bisa kami laksanakan di kehidupan kami sehari-hari, hari demi hari. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, berikanlah kedua orang tua kami kesehatannya daripada-Mu, dan juga berikanlah mereka berkat yang daripada-Mu ya Bapa, agar mereka bisa selalu memimpin dan memberikan kami pelajaran ya Bapak. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang di luar sana, yang mungkin teman-teman kami sedang sakit. Kiranya Kau sembuhkan, pulihkanlah teman-teman kami yang sedang sakit, agar mereka bisa kembali ceria dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan Pelkat PA ya Bapak. Kiranya Engkau selalu lindungi, berkatilah kakak layan Pelkat PA dimanapun mereka berada. Dan jika ada kakak layan yang sedang sakit juga, kiranya Engkau sembuhkan, pulihkanlah mereka agar mereka bisa beraktivitas seperti biasa dan bisa terus melayani kami ya Bapak. Ya Bapak, kami juga terlebih khusus berdoa untuk Gereja Petra GPIB Petra Bogor ya Bapak. Bapak, Engkau tahu sudah banyak
warga jemaat yang terkena COVID-19 di gereja kami ya Bapa. Kami mohon padamu kiranya Engkau sembuhkan, pulihkanlah mereka semua yang terkena sakit penyakit agar mereka bisa beraktivitas seperti sedia kala dan mereka bisa kembali segar dan sehat ya Bapa. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa negara kami, kiranya Engkau pimpin dan sertai bangsa dan negara kami ya Bapak, baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah ya Bapak. Berkatilah segala rencana yang telah mereka persiapkan untuk kami semua ya Bapak, berikanlah mereka bijaksana yang daripadamu, agar segala rencana yang mereka buat itu juga merupakan rencana yang daripadamu ya Bapak. Ya Bapak, begitu banyak yang kami minta daripadamu ya Bapak. Doa yang jauh pada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Nah, tata cara adik-adik memberikan persembahan adalah dengan menyatukan persembahan yang ingin adik-adik berikan ke dalam persembahan orang tua. Jadi, persembahan adik-adik disatukan aja ke dalam persembahan orang tua. Tapi jangan lupa ditulis jumlahnya adik-adik. Nah, nanti adik-adik bisa titip nih ke papa atau mama supaya nanti diberikan ke kantor gereja. Jangan lupa ditulis tanggalnya juga ya. Jadi, tanggal dan jumlah persembahannya hari ini. Oke adik-adik, kita mau memberikan persembahan kita sambil menyanyikan dari Kidung Ceria 122. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati murka dan sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkah yang tak ternilai, itu sempurna dan tetap. Ya adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan kita, sekarang waktunya kita mendoakan persembahan kita. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Tadi kami juga sudah memberikan persembahan kami, kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat berguna untuk kemuliaan kasih-Mu ya Bapa. Tolong berkati persembahan kami ini ya Tuhan, agar bisa menolong orang-orang atau sesama kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Vina akan memberitakan warta PA untuk minggu ini. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah dari awal hingga mau akhir. Nah, Kakak juga selalu mau mengingatkan adik-adik nih untuk tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan adik-adik, selalu cuci tangan, selalu pakai masker kalau keluar, supaya kita tetap sehat dan tetap kuat memerangi virus corona ini. Nah adik-adik, kakak juga berharap adik-adik tetap semangat dan juga tetap rajin ikut IPA, supaya kakak-kakak yang lain juga melihat adik-adik semangat, kita juga kakak-kakak lainnya juga semangat nih memberitakan firman kepada adik-adik. Jangan lupa juga membuat aktivitasnya adik-adik. Nanti kalau sudah selesai bisa minta di videoin atau difoto sama papa mama, terus dikirim ke kakak lain yang ada di sektor adik-adik masing-masing, supaya kakak-kakak lain yang lain juga tahu kalau adik-adik selalu rajin ikut IPA-nya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu warta PA yang akan kakak sampaikan. Tetap ikuti ibadah IPA ya setiap minggunya. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi. Bye. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita menutup ibadah kita. Sebelumnya, Kak Vina mau ajakin adik-adik semua untuk menyanyikan satu lagu dulu dari Kidung Ceria 366, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air
hijau padamu kita lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bait yang ketiga adik-adik. Bunga hijau langit cerah, bertani dalam warna cemerlang. Indah cerita damai dan teduh, persahabatan berjaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Oke, sekarang kita mau doa pulang. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, Engkau telah memimpin kami dari awal hingga akhir. Ya Bapa, jikalau sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami sepanjang minggu ini, kiranya Engkau pimpin dan sertai kami dalam kami beraktivitas sepanjang minggu ini ya Bapa. Ya Bapa, doa yang pada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.